Selamat hari Minggu, damai sejahtera Allah melimpah atas kamu. Di hari yang Tuhan khususkan bagi kita di hari ini, layak hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana saja kita berada, baik secara pribadi, bersama keluarga, ataupun dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman kita. Biarlah hari ini kita mau pakai untuk berelasi dengan Tuhan kita lewat penyembahan kita. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Minggu 12 Mei 2024. Sapaan firman Tuhan dari Keluaran 28 ayat 29 sampai 38. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun. Seperti leher baju sirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan atas mereka. Amin. Tema rehat di hari ini, memelihara kekudusan hidup. Sobat rehat, pakaian jabatan bagi seorang imam adalah hal yang sangat penting dan menyimbolkan kewibawaan imam. Semua yang melekat pada pakaian itu disebut perhiasan kemuliaan, dan Allah sendirilah yang menetapkan semua kelengkapan tersebut, seperti bentuknya yang berupa kemeja, serban berupa penutup kepala, ikat pinggang, dan celana yang terbuat dari linen halus. Pakaian itu harus dikenakan saat melaksanakan tugas imamat dalam kemah pertemuan maupun dalam kemah suci. Bisa kita lihat di ayat seterusnya, di ayat 39 sampai 43. Khusus imam besar, pakaiannya dilengkapi dengan baju efod, penutup bahu dan sabuk, tutup dada, serta gamis panjang atau jubah dengan giring-giring dan buah delima di bagian bawah, serta patam plat emas di dahi. Kelengkapan pakaian tersebut menunjukkan indah dan mulianya jabatan seorang imam. Untuk itu pula seorang imam harus menjaga diri agar tidak tercemari dirinya dengan nafsu duniawi, sehingga keberadaannya di tengah-tengah umat benar-benar menunjukkan wibawa yang patut diteladani oleh umat Allah.
betapa pentingnya untuk memelihara kekudusan hidup. Sobat Rehat, Gereja Toraja dan juga gereja-gereja lain menetapkan bentuk pakaian jabatan pendeta yang tidak hanya menunjukkan kewibawaan sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga melekat simbol-simbol yang menunjukkan tugas dan wewenang seorang pendeta. Untuk itu pendeta harus menyadari bahwa pada dirinya terdapat tanggung jawab yang sungguh mulia, sehingga harus menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Sobat Rehat, demikian pula dalam pelayanan di tengah-tengah umat, keteladanan hidup merupakan hal yang mutlak. Para pelayan Tuhan sadar akan segala dosa dan keterbatasannya untuk mau dituntun oleh Yesus yang adalah gembala yang patut diteladani. Karena itu hendaknya semua pelayan bahkan orang percaya mengikuti teladannya, memelihara kekudusan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di hari ini. Kami boleh menikmati sapaan firman Tuhan yang baik, bahkan sangat baik, untuk menuntun, menopang, dan mengokohkan kami dalam percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Oleh kuat kuasa Roh Kudus sebagai pelayan Tuhan, sebagai imamat orang percaya, senantiasa menjaga dan memelihara kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Bapa, setiap anak-anak Tuhan di hari ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, senantiasa percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan semuanya itu. Bahkan lewat penyembahan umat-Mu di hari ini, dengan kerendahan hati mencari wajah Tuhan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu di sepanjang hari ini bagi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan umur, usia perjalanan tahun perkawinan anak-anak Tuhan, bahkan yang sakit Tuhan jamah pulihkan, yang bergumul Tuhan berikan solusi yang terbaik, bahkan dalam penatnya hidup karena duka cita, Tuhan sanggup menyatakan kuasa penghiburan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.